Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Widi Asih Nawangsri dari SMP Negeri 2 Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi sistem ekskresi pada manusia kelas 8 semester 2. Adapun tujuan pembelajarannya adalah: yang pertama, mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses dalam sistem ekskresi manusia. Yang kedua, mengaitkan struktur, fungsi, proses dalam sistem ekskresi manusia. Sahabat rumah belajar, proses pengeluaran apa sajakah yang dilakukan oleh tubuh manusia? Proses pengeluaran pada tubuh manusia ada 3, yaitu: yang pertama, ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi. Yang kedua, sekresi adalah proses pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang ketiga adalah defekasi, yaitu pengeluaran zat sisa pencernaan. Sahabat rumah belajar, organ apa sajakah yang termasuk alat ekskresi pada manusia? Organ-organ tubuh yang terlibat dalam proses ekskresi terdiri atas hati, ginjal, paru-paru, dan kulit. Organ ekskresi yang pertama adalah hati. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati memiliki beberapa fungsi, yaitu mengekskresikan urea dan zat warna empedu yang akan dibuang bersama urin, menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh sebagai tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen, tempat perombakan sel darah merah, tempat pembentukan empedu, dan tempat pembentukan vitamin A dari provitamin A. Organ ekskresi yang kedua adalah ginjal. Ginjal terletak di sebelah kiri dan kanan ruas tulang pinggang di dalam rongga perut. Fungsi ginjal adalah: yang pertama, menyaring darah, yang kedua, mengeluarkan sisa metabolisme, yang ketiga, membuang zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, dan yang keempat, mengatur keseimbangan air dan garam di dalam tubuh. Sahabat rumah belajar, perhatikan bagian-bagian ginjal berikut ini. Ginjal tersusun dari kulit ginjal atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan rongga ginjal atau pelvis. Pada korteks terdapat nefron yang berfungsi sebagai alat penyaring darah. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus ginjal. Badan Malpighi tersusun dari glomerulus dan kapsul Bowman. Tubulus ginjal merupakan saluran panjang berkelok-kelok yang terdiri atas tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, tubulus collectivus, dan lengkung Henle. Sahabat rumah belajar, proses apa sajakah yang terjadi pada nefron? Di dalam nefron terjadi proses pembentukan urin melalui tahap-tahap sebagai berikut. Tahap pertama, filtrasi. Filtrasi yaitu penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Filtrasi terjadi di glomerulus dan kapsul Bowman untuk menghasilkan urin primer yang masih mengandung protein, glukosa, asam amino, urea, dan ion anorganik. Tahap berikutnya adalah reabsorpsi. Reabsorpsi yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna terjadi di tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan tubulus contortus distal. Proses ini menghasilkan urin sekunder yang masih mengandung garam mineral, urea, dan pigmen empedu. Proses yang ketiga adalah augmentasi. Augmentasi yaitu pengumpulan zat yang tidak berguna untuk dikeluarkan dari tubuh. Terjadi di tubulus collectivus untuk membentuk urin yang sesungguhnya.
Organ ekskresi yang ketiga adalah paru-paru. Selain sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi, yaitu mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Organ ekskresi yang keempat adalah kulit. Sahabat rumah belajar, perhatikan gambar kulit berikut ini. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling atas yaitu epidermis yang disebut juga kulit ari, terdiri atas lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan yang kedua disebut dermis atau kulit jangat yang terdiri atas kelenjar keringat, kelenjar minyak, ujung saraf indera peraba, akar rambut dan pembuluh darah. Lapisan yang paling bawah disebut hipodermis atau jaringan bawah kulit yang terdiri atas jaringan lemak. Kulit berfungsi menjaga pengeluaran air agar tidak berlebihan, mencegah masuknya kuman penyakit, mengatur suhu tubuh dan melindungi tubuh dari bahaya luar. Sahabat rumah belajar, bagian kulit yang berkaitan dengan proses ekskresi adalah kelenjar keringat. Sahabat rumah belajar, demikianlah materi yang saya sampaikan. Selamat belajar bersama Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja,